Hari tanggal Sabtu 4 Juni 2022, waktu pukul 10 WITA sampai selesai, tempat di Tongkonan, Batang. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada warta tambahan. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Rantepao. Dengan hormat diinformasikan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak usia 9 sampai 5 tahun, termasuk yang belum bersekolah, untuk membawa anaknya ke Puskesmas Rantepao untuk mengikuti kegiatan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, atau imunisasi anak campak rubella yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Adapun kelengkapan yang harus dibawa yaitu buku KIA, KMS serta fotokopi kartu keluarga. Rincian kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 30 Mei 2022 pukul 9 sampai selesai. Tempat UPT Puskesmas Rantepao. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Membawa kartu keluarga. Dan warta tambahan yang kedua, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao hari Jumat 27 Mei 2022 pukul 16.30 WITA, tempat Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Pendeta Daud Kaluring, pelayan liturgis Saudari Joy. Dan yang kedua, kumpulan PWGT kelompok pelayanan 1 di rumah Ibu Melsanto, pelayan Saudari Teni, liturgis Ibu Damaris, untuk hari Rabu tanggal 25 bulan 5 2022 pukul 16.30 WITA. Demikian warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah di gereja saat ini, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah live streaming melalui ibadah Jemaat Rantepao. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur saat ini diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam minggu terakhir di bulan Mei, sekaligus juga merupakan minggu pemuliaan Kristus Sang Raja Dunia yang telah naik ke sorga. Minggu kemuliaan Kristus menjadi momentum bagi kita untuk menghayati dan meyakini bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan manusia. Keyakinan dan penghayatan itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan di tengah berbagai situasi kehidupan. Kita ingin berjalan bersama Tuhan selamanya. Mari kita datang beribadah kepadanya dalam penghayatan tema bersama Tuhan selamanya. Mari kita memuliakan Kristus Tuhan kita. Jemaat berdiri, kita menyanyikan mulia, mulia namanya. Mulia
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan damai-Nya menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 97. Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Api menjalar di hadapannya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Langit memberitakan keadilannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Sion mendengarnya dan bersuka cita.
Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Terang sudah terbit bagi orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Amin. Tuhan adalah Raja dunia. Mazmur 99 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Marilah dengan sukacita kita menyambut hukum kasih yang Allah anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kamu. Perintah baru. Saudara-saudara sidang jemaat, kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup kita, sering kita jatuh bangun dalam kehidupan beriman kita.
Karena itu marilah kita membuka diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita lemah untuk melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita itu, tidak jarang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Terkadang kita tidak sadar bahwa dalam kenyamanan sekalipun kita melupakan Tuhan dan berjalan menurut kehendak kita sendiri. Marilah sejenak kita merenung dan mengakui dosa kita di hadapannya. Bila kurenung dosaku. Yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jemaat Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini kita diberikan kesempatan
untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyikan Tangyara Kasugiran. Kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan padamu pada siang hari ini Bapa. Bersyukur untuk semua anugerah kasih-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur Tuhan menghimpunkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus memuji mengagungkan nama-Mu. Saat ini keempat hamba-Mu kembali mengumpulkan persembahan yang dibawa oleh jemaat-Mu. Baik anak-anak-Mu yang memberi dalam ruangan kudus-Mu ini, maupun yang memberi melalui ibadah live streaming. Berkatilah persembahan kami Bapa, kuduskanlah persembahan kami, agar dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Yang masih ada pada kami, ajar kami untuk menggunakannya secara bertanggung jawab di hadapan-Mu. Ampuni salah dosa kami, terima persembahan syukur kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa persembahan syukur ini kepadamu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut kuberi padamu. Jemaat Tuhan, kita akan disapa firman Tuhan melalui 3 perikop, yaitu Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34, kemudian Wahyu kepada Yohanes pasal 22 ayat 12 sampai 21, dan Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Untuk itu mari kita berdoa memohon pertolongan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Karena hari ini adalah hari pemberian Tuhan untuk kami selaku anak-anak-Mu, di mana kami diminta mempersekutukan diri secara khusus dalam rumah-Mu yang kudus, juga melalui pendengaran kami masing-masing di tempat karena alat teknologi canggih ini. Kami mohon kepadamu kiranya Engkaulah yang akan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kuduslah terbuka rahasia firman-Mu untuk boleh kami nikmati dan menjadi sukacita dan kekuatan dalam hidup ini. Jauhkan kami dari segala gangguan kuasa kegelapan yang mudah saja merusak ibadah kami dan merampas pemberitaan firman-Mu, dengan jalan mengalihkan pikiran kami ke tempat-tempat yang lain. Berkenanlah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami dari segala kecemaran dan dosa kami. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang pertama hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dari kitab Kisah Rasul pasal 16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu,
Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka itu keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Setelah itu juga dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin, firman Tuhan. Bahagian firman Tuhan yang kedua dari kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 21. Sidang jemaat kita baca bersama-sama. Kita mulai. "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, firman Tuhan. Sambutlah Injil Yohanes pasal 17, mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberitahukan namaku kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil menghayati dan menjadikan pegangan hidupnya. Kure sumanga puang. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini, maupun yang dapat mengikuti ibadah ini melalui Zoom, melalui keempat bagian firman Tuhan termasuk Mazmur yang ke-97. Kisah Rasul 16, Wahyu pasal 22 dan Injil Yohanes pasal 17. Diberi satu tema, bersama Tuhan selamanya. Tontong si Solapuang. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang lalu bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di berbagai tempat di dunia ini, kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan tema firman Tuhan. Allah berkuasa di surga dan di bumi. Dan sekarang ini bagian firman Tuhan diberi tema lanjutan, bahwa Allah yang berkuasa di surga dan di dunia ini tetap bersama-sama dengan kita. Luar biasa pernyataan ini, saudara-saudara. Dan karena itu kita masing-masing harus menjawab pertanyaan. Apa makna firman Tuhan yang diberi tema yang begitu konkret dan jelas ini? Seringkali saudara-saudara kita sebagai umat Kristen dalam menghayati dan merayakan peristiwa-peristiwa karya penyelamatan Allah, sekadar kita peringati sebagai peristiwa sejarah. Bahwa Yesus pernah lahir, bahwa Yesus pernah mati, bahwa Yesus pernah bangkit, dan bahwa Yesus pernah naik ke sorga. Sekadar peristiwa sejarah. Tetapi kalau kita pertanyakan dengan sungguh-sungguh apa artinya itu untuk saya dan untuk saudara-saudara dalam kehidupan keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah rahasia yang Allah buka untuk kita semua. Bahwa kita percaya dan beriman kepadanya bukan iman mudah-mudahan, tetapi iman yang sudah pasti dan tidak diragukan lagi kebenarannya.
Kalau kita diberi pertanyaan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara-saudara yakin bahwa keselamatan Anda sudah pasti? Mungkin masih banyak di antara kita yang akan menjawab mudah-mudahan saja. Dan itu tidak sejalan dengan pernyataan-pernyataan Allah di dalam Alkitab. Karena pernyataan-pernyataan Allah adalah sesuatu yang konkret, yang langsung berkaitan dengan kehidupan umat manusia, kehidupan kita semua. Kehidupan yang konkret sehari-hari. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati bahwa Yesus penguasa surga dan dunia ini akan tetap tinggal di tengah-tengah kehidupan kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang akan memberi keamanan dan kenyamanan karena dijamin kita akan menikmati kuasanya. Kuasa Allah tak terselami oleh akal dan pikiran kita. Itulah yang disaksikan dalam Kisah Rasul tadi. Ketika Paulus dan Silas karena kesaksiannya yang begitu menarik tentang Kristus, maka orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah lain termasuk percaya kepada petenung-petenung merasa terancam. Dan dikatakan seorang perempuan yang telah dijadikan sumber kekayaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan memakai ilmu-ilmu petenungannya ini, ia memperoleh kekayaan. Tetapi perempuan ini sendiri, bahkan roh jahat yang ada di dalam dirinya, mengenal Paulus dan Silas sebagai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan ikut bersaksi, inilah hamba-hamba Tuhan. Selalu mengikuti Paulus dan Silas kemana saja mereka. Satu ketika Paulus merasa terganggu. Dan dengan spontan ia mengatakan, dalam nama Yesus roh jahat keluarlah dari orang ini. Maka orang itu pun jadi sembuh. Tetapi apa resikonya? Resiko iman yang begitu hebat kadang-kadang menimbulkan pergumulan. Silas dan Paulus terpaksa harus ditangkap karena dianggap merugikan. Tetapi keajaiban Allah lebih dinyatakan. Sekalipun kakinya dipasung dan ditempatkan di sentral dari penjara ini. Tetapi ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, sambil memuji-muji Tuhan, maka kuasa Allah dinyatakan. Penjara hampir roboh, pintu-pintu terbuka. Dan semua pasung dan belenggu terbuka dari tangan orang-orang yang dipenjara. Ketika penghulu atau pemimpin penjara itu bangun, ia putus asa. Karena ia yakin pasti orang-orang yang dipenjara semua pada keluar karena pintu-pintu sudah terbuka. Dan karena itu tidak ingin menanggung resiko, ingin membunuh dirinya. Tetapi Paulus, yang kalau kita bayangkan secara kemanusiaan akan membiarkan orang ini celaka, ia berteriak, jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini. Dan itulah yang membuat orang ini datang tersungkur kepadanya dan percaya kepada Tuhan.
Pertanyaan pastinya, apakah yang dapat kulakukan sehingga aku memperoleh keselamatan? Tidak susah-susah. Kata Paulus, percayalah kepada Kristus karena Dia sudah membawa pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan memang saudara-saudara, lewat kesaksian Kisah Rasul ini, penghulu penjara akhirnya percaya dan kembali melayani Paulus baik-baik, mengobati apa yang terjadi baginya karena dipukuli, sehingga orang ini berada di dalam suasana relasi dengan Tuhan, penuh dengan sukacita menjamu mereka. Bahkan pada gilirannya mereka memberi diri dibaptis bersama dengan seluruh keluarganya. Saudara-saudara sidang jemaat, ini pula lah yang disaksikan Mazmur 97. Bahwa Allah itu tidak hanya berkuasa di surga tetapi juga berkuasa di dunia ini. Dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu menghadapinya. Semuanya orang akan tersungkur kepadanya. Dan karena itu hanya daripadanya lah kita akan diberi kemampuan untuk menikmati kehidupan ini dengan penuh sejahtera. Itulah yang diwahyukan kepada Yohanes. Yohanes pada saat itu, saudara-saudara, adalah seorang buangan. Dan buangan yang tidak tanggung-tanggung dibuang ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Ya, tentu penghuninya ular-ular yang jahat di sana banyak. Tetapi kepadanya lah dibuka rahasia iman orang-orang Kristen. Boleh menyaksikan apa sesungguhnya yang terjadi di sorga bersama dengan Allah Bapa dan Kristus yang ada di sana. Memang saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu sungguh mengagumkan. Dan ada kepastian di sana yang kita bisa terima. Bahwa arah kehidupan kita ini bukan meraba-raba tetapi sudah pasti. Kalau kita baca misalnya pasal 7. Yohanes melihat betapa banyaknya orang yang berjubah putih yang kerjaannya hanya memuji-muji Tuhan di sorga. Lalu tua-tua jemaat, tua-tua dewan surgawi bertanya kepada Yohanes, siapakah orang-orang itu? Untung saja Yohanes tidak sok tahu. Tetapi langsung menjawab dengan terbuka, Tuhanlah yang tahu karena Tuhan ada di sini. Dan apa jawaban? Itu jawaban pasti. Bahwa mereka inilah yang sudah berhasil keluar dari penderitaan. Dan telah membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Sekarang ia menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Itu memberi kepastian kepada kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa memang iman itu adalah iman yang membuahkan keselamatan yang pasti. Bahwa di balik mati ada kehidupan bersama dengan Kristus. Itulah yang didoakan Kristus supaya semuanya, murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya termasuk saudara-saudara dan saya akan menikmati kemuliaan Kristus dan memenuhi harapannya bahwa di mana aku berada mereka pun akan berada. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini Kristus ada sebagai yang maha kuasa. Seringkali hanya tidak kita sadari. Ketika kita berjumpa dengan pergumulan yang berat, ketika kita mengalami sakit keras, kita berdoa seolah-olah kita sudah ditinggalkan Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan?
Na kami pong Yesu may bali Diyos siya na alapek mo patay mo tiro na. Inilah tantangan kehidupan beriman kita. Seringkali kuasa Tuhan, kasih Tuhan terselubung dengan pergumulan-pergumulan, termasuk kesenangan-kesenangan yang luar biasa. Godaan kita yang paling berat adalah godaan yang merupakan sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Seringkali kita silau dengan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Begitu banyak orang yang menempuh jalan sesat demi mendapatkan harta yang berkelimpahan. Tidak terkecuali banyak juga hamba-hamba Tuhan yang terlilit utang pinjam kiri kanan karena ingin hidup mewah. Padahal Tuhan katakan, udah cukuplah yang aku berikan kepadamu. Memang itulah kemanusiaan kita hidup serakah. Kejatuhan ke dalam dosa pun karena keserakaan. Tetapi Wahyu pasal 22 memberi jaminan pasti. Kita sementara menuju ke sana. Dan pada gilirannya ketika kita meninggalkan dunia ini, pintu surga terbuka untuk kita. Pohon-pohon kehidupan di dalam Taman Eden setelah jatuh manusia ke dalam dosa dijaga oleh para malaikat dengan pedang yang sambar menyambar. Tetapi kelak di sorga itu terbuka untuk kita nikmati. Tidak ada lagi pohon pengetahuan jahat di sana dan baik. Karena memang kita sudah disucikan dan dianugerahi keselamatan. Mari kita berjalan dalam anugerah keselamatan ini. Supaya setiap saat kita saksikan bahwa sungguh-sungguh Allah penguasa di surga dan di dunia ada di tengah-tengah kita. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Maka damai sejahteranya milik Anda dan saya. Kita muliakan Tuhan sepanjang kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita pergunakan waktu sejenak merenungkan. Sungguhkah kita rasakan bahwa Allah penguasa sorga dan dunia di dunia ada di tengah-tengah kehidupan kita? Berbahagialah kita semua ketika kita boleh menikmati dan mengalami kehadiran Allah, pembawa damai sejahtera itu. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Kami kembali tunduk diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah datang menyapa kami dengan suara-Mu yang begitu indah. Suatu jaminan pasti yang Engkau karuniakan kepada kami, bahwa Engkau penguasa sorga dan dunia ini tetap ada bersama-sama dengan kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus firman Tuhan ini tertanam baik dalam hati kami. Supaya kami tidak ragu lagi menjalani hidup ini. Dan hanya dengan kekuatan-Mu sajalah kami pakai melawan dan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Sehingga kami boleh menikmati arti kehadiran-Mu, yaitu pembawa salom damai sejahtera itu. Bapa di sorga,
Kami percayakan kehidupan kami untuk tidak digoda dan dikuasai oleh kuasa iblis. Sehingga sungguh-sungguh kami bergaul dengan Tuhan siang dan malam. Kami tetap berdoa untuk sidang jemaat-Mu di jemaat Rantepao ini. Kami tahu Tuhan, betapa jemaat Rantepao ini telah Engkau pakai sebagai sentrum dari pekabaran Injil di Rantepao di sini. Engkau berkenan membangun rumah kediaman-Mu di sini, Tuhan. Dan telah kami nikmati buah-buahnya, termasuk gereja Toraja, ditetapkan dan diputuskan di dalam gedung gereja ini sebagai hamba-hamba dan murid-murid Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan Injil terus-menerus. Dan karena itu Tuhan tetap membimbing memelihara sidang jemaat-Mu, seluruh anggota jemaat hadirlah di masing-masing keluarga. Karena kehadiran-Mu sajalah Tuhan yang memungkinkan kami menikmati damai sejahtera dalam hidup ini. Kehadiran-Mu lah yang memungkinkan kami kuat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Dan kehadiran-Mu lah yang memungkinkan kami bersukacita sekalipun kami bergumul karena menyaksikan kuasa dan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kiranya jemaat-Mu di sini semasing-masing keluarga bertumbuh dalam iman. Dan biarlah kiranya kami tetap menjadi saksi-Mu terus-menerus Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena usia lanjut. Seringkali kami tergoda ketika kami sudah tua, Tuhan. Mengeluh karena fisik semakin lemah. Dan biarlah kami menikmati masa tua ini sebagai anugerah Tuhan yang harus kami syukuri. Dan itu akan menjadi pentas iman kami yang tidak pernah pudar, melainkan menyala terus-menerus. Kami berdoa untuk warga jemaat yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan lawatlah mereka. Berkati tangan-tangan dokter dan para medis yang Kau pakai untuk menciptakan kesejahteraan bagi orang-orang sakit. Kiranya hamba-hamba-Mu di bidang medis ini tetap bersukacita karena Tuhan pakai menjadi alat untuk membawa suasana salom bagi orang-orang sakit. Kami berdoa untuk anak-anak sidang jemaat-Mu yang sementara bertumbuh secara fisik dan pendidikan, Tuhan berkati senantiasa. Supaya keluarga-keluarga jemaat-Mu di sini menikmati apa artinya percaya dengan sungguh kepadamu. Anak-anak bertumbuh dengan baik, sukses dalam pendidikan, bahkan dalam tugas dan pekerjaan. Biarlah itu menjadi sukacita bagi orang tua yang telah berjerih payah membimbing anak-anak ketika mereka masih kecil. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang sudah melupakan Tuhan. Apakah silau karena kemakmuran? Apakah karena penderitaan-penderitaan yang tak tertahankan? Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Kau kuatkan iman mereka untuk tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi kembali kepadamu. Dan pasti saja pintu anugerah Tuhan tetap terbuka bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu. Ibu pendeta, bapak pendeta, bapak-bapak penatua, ibu-ibu penatua, dan diaken. Mereka semua itu adalah teman sekerja-Mu Tuhan.
yang sungguh-sungguh Tuhan jadikan mereka sebagai alat-Mu karena Engkau melihat potensi pada mereka. Sehingga mereka Engkau perkenankan mengangkat pekerjaan-Mu sendiri. Kiranya majelis gereja baik pendeta, penatua dan semas bersuka cita karena panggilan yang Engkau anugerahkan kepada mereka, jabatan yang Engkau anugerahkan. Dan biarlah itu menjadi sumber ketenangan, kedamaian bagi hidup pribadi maupun hidup sebagai keluarga. Kami berdoa untuk pengurus organisasi intragerejawi, PPGT, sekolah minggu, PWGT dan kaum bapa jemaat Rantepau. Lawatlah mereka senantiasa, semangati dengan semangat pelayanan, supaya liwat organisasi intragerejawi ini jemaat-Mu, jemaat Rantepau semakin kokoh dalam persekutuan dan tetap menjadi alat-Mu dalam menumbuh kembangkan misi yang sudah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa syafaat mendoakan Gereja Toraja secara menyeluruh dari jemaat-jemaat klasis-klasis Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Sinode, Gereja Toraja dan badan-badan angkatan lain. Tuhan pakailah semuanya dalam rangka menumbuh kembangkan pelayanan-Mu demi keutuhan gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang pada tanggal 25 Mei boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Jadikanlah persekutuan oikumenis ini menjadi alat pemersatu sebagaimana Yesus amanatkan kepada kami, supaya kami tetap satu, sama seperti Dia satu dengan Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang bekerja di badan-badan oikumenis, juga di badan-badan gereja termasuk Gereja Toraja dan gereja-gereja di sekitar kami. Ajar kami senantiasa mengedepankan kebersamaan supaya sungguh-sungguh semakin orang percaya bahwa gereja-Mu ini adalah alat-Mu sendiri. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Pemerintah di Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, juga Indonesia yang kami yakini anugerah-Mu sendiri. Beri hikmat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menata pemerintahan, sekalipun berhadapan dengan berbagai pergumulan. Tapi kami yakin, dengan semangat daripada-Mu sendiri, pemimpin kami akan mengelola pemerintahan, sehingga kami hidup dalam kedamaian, memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus kami mensyukuri bagaimana pengalaman Gereja Toraja khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang berkumpul di Makassar. Boleh hadir di tempat yang selama ini diperkirakan hanya tempat khusus bagi orang-orang tertentu. Ternyata kami menikmati kehadiran-Mu di sana. Biarlah semangat, komitmen kependetaan boleh tumbuh, berkembang, sehingga tidak ada lagi yang dapat merisaukan jemaat-jemaat setelah merenungkan dan menghayati betul panggilannya. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang indah untuk kami. Kami sudah memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami sudah menikmati pemberitaan firman-Mu. Kami telah menyatakan kesyukuran-kesyukuran kami. Kiranya ini akan membuat kami boleh kembali dengan penuh damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Mohon ampun segala dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kiranya doa kami ini. Kami persembahkan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus penguasa sorga dan dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jemaat Tuhan, mari dengan yakin kita mau katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, pergilah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Dia akan senantiasa menuntun dan menyertai segenap langkahmu. Berjalanlah bersamanya dan percayalah kepadanya. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan dalam hidup ini bahwa hidup kita tidak sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kidung Jemaat 352, hai jangan sendirian. Jalanmu kau tempuh,
silakan duduk, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam kita untuk semua keluarga di rumah. Sa